berbicara pamor lawe saukel, ini tergolong penempaannya teknik pembuatannya pamor miring. Sedangkan yang atas pamor bireh atau semanggi ini rekan melumah. Jadi ada dua paduan teknik tempa di satu pusaka ini. Pamor lawe saukel dipercaya memiliki tuah akan memberikan kemudahan sang pemilik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang rumit ataupun yang cukup berat. Makanya pusaka ini sangat diburu oleh golongan para kolektor maupun di bidang TNI, Polri, hakim, karena mereka menangani masalah-masalah yang cukup rumit dan susah. Ini termasuk kasta bangsawan. Tidak mungkin sekedar rakyat biasa ataupun kasta biasa memegang pamor lawe saukel, karena tidak ada kepentingannya dan kebutuhannya di situ. Ketika sang pemilik keluar rumah akan memberikan kewibawaan yang besar kepada sang pemilik, dan ketika di dalam rumah akan memberikan pengayoman dan khusus pecinta esoterisnya. Kalau ini misalnya utuh, tidak mungkin boleh ini di mahar 15 juta, saudaraku. Dan ini juga pamor yang paling ditakuti di Pulau Madura, yaitu pamor bireh atau kupu tarung versi Madura. Kotak oval, makanya ini tangguhnya Mojopahit awal. Nah, jadi perbedaannya pamor bireh versi Madura dengan yang pamor bireh versi Jawa. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau membahas dua pusaka yang baru saya dapat pada malam ke-11 ya, Ramadan. Ya, kita tidak menyangka-nyangka kita mendapat pusaka dengan pamor yang sangat cukup langka. Jadi ini pusaka di Tangguh Sepuh, Tangguh era Mojopahit, tetapi pamornya ini cukup langka, saudaraku. Anda boleh cari pamor seperti ini. Ini tergolong yang cukup langka dan paling diburu. Pamornya juga menjadi buruan para kolektor maupun biasanya golongan TNI ataupun polisi, karena dipercaya pusaka ini bisa mempermudah menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Langsung aja kita buka pusakanya. Warangkanya Ladrang Solo. Ini pamornya, saudaraku, bisa didetailkan. Pamor yang sangat cukup langka. Ini khusus pecinta esoteri ya, saudaraku ya. Kalau kita lihat dapurannya ini brojol, dapur lurus. Secara dapur semua cocok, tetapi untuk pamor ini termasuk pamor yang cukup kelas, sulit untuk dicari, dijumpai sulit, dan ini termasuk pamor miring. Jadi yang bawah ini di sor-soran ini adalah pamor lawe saukel, sedangkan yang atas ini adalah pamor bireh atau kupu tarung versi Jawa yang melumah rekan. Kupu tarung pernah kita bahas, ada yang pamor miring, ada yang pamor melumah rekan. Ini bireh atau biasanya orang nyebutnya pamor semanggi karena bentuknya motifnya seperti daun semanggi. Kenapa saya katakan cukup langka? Kalau kita berbicara pamor lawe saukel, ini tergolong penempaannya teknik pembuatannya pamor miring. Sedangkan yang atas pamor bireh atau semanggi ini rekan melumah. Jadi ada dua paduan teknik tempa di satu pusaka ini yang filosofinya sangat-sangat istimewa, luar biasa. Pamor lawe saukel ini adalah gambaran dari benang lawe yang dipilin secara rumit, makanya pamornya seperti gumpalan benang yang sangat rumit. Apa filosofi dan tuah pamor lawe saukel? Pamor lawe saukel dipercaya memiliki tuah akan memberikan kemudahan sang pemilik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang rumit ataupun yang cukup berat. Makanya pusaka ini sangat diburu oleh golongan para kolektor maupun di bidang TNI, Polri, hakim, karena mereka menangani masalah-masalah yang cukup rumit dan susah. Harapan tuah dari pamor ini adalah memberikan kemudahan, bisa mengudar masalah-masalah yang cukup rumit. Dan ini termasuk kelas kastanya,
kasta pamor ini termasuk kasta bangsawan. Tidak mungkin sekedar rakyat biasa ataupun kasta biasa memegang pamor Lawe Saukel, karena tidak ada kepentingannya dan kebutuhannya di situ. Sedangkan pamor yang atas, Bire, atau pamor yang dikatakan pamor Semanggi, kita tahu Bire ini seperti bisa dikatakan kupu tarung juga ya secara Jawa, tetapi secara umum ini pamor Semanggi atau Bire. Itu tuahnya dipercaya ketika sang pemilik keluar rumah akan memberikan kewibawaan yang besar kepada sang pemilik, dan ketika di dalam rumah akan memberikan pengayoman dan ketentraman rumah tangga. Jadi sebagai unsur peredam, dan tuah perlindungannya juga sangat istimewa. Kalau kita membahas Lawe Saukel itu apa sih Mas? Artinya itu benang. Ada adat Jawa ketika bayi umur 7 hari sampai 15 hari diselamati, bahkan dibacakan ritual doa. Kalau dulu adat versi Jawa kuno dibacakan doa Kolo Cokro, yaitu doa tolak balak, doa perlindungan untuk sang bayi. Diikatkan 4 helai benang lawe di leher sang bayi, bisa juga di badan. Biasanya ada 4 warna, ada warna merah, hitam, putih, sama kuning. Ini menyimbolkan 4 sifat yang terdapat pada diri manusia. Itu benang lawe. Yang tuahnya yaitu tolak balak, membawa keberuntungan, agar sang bayi ini bisa tumbuh secara dewasa dengan baik dan tidak ada masalah. Itu harapan doa-doanya. Sedangkan pamor Lawe Saukel ini kita katakan cukup langka karena itu tadi. Tidak mungkin kasta rakyat biasa memegang pamor ini. Dan kalau kita lihat tangguhnya ini Tuban era Mojopahit. Tipis kerisnya, tantingannya ringan. Sepuh sekali, sangat sepuh. Pamor ini sangat sulit dijumpai di tangguh sepuh. Kalau Anda berbicara nom-noman mungkin ada, tapi juga jarang. Karena ini juga pamor ini tergolong pamor yang khusus ya, pesanan khusus. Kita sangat bersyukur pusaka ini datang di gubuk saya, dengan harapan kita selalu dalam kehidupan mampu menyelesaikan atau mengudar masalah-masalah yang cukup rumit dan memberikan pengayoman dan kewibawaan ketika keluar rumah. Terus khusus pecinta esoteri, meskipun pamor yang atas ini agak aus, kenapa tidak utuh Mas? Aus wajar karena usia, tidak mengurangi daya esoteri yang ada di pusakanya. Jadi kesalahan betul kalau ada bilang pamor kalau udah aus kan esoterinya berkurang Mas. Tidak, tetapi mengurangi nilai mas kawinnya. Kalau ini misalnya utuh, tidak mungkin boleh ini di mahar 15 juta saudaraku. Tidak mungkin boleh, karena ini ada aus, wajar karena korosi, jadi maharnya tidak sampai segitu. Kita berbicara yang real, logis, dan juga tentang gaya esoteri pusaka, termasuk filosofinya. Pusaka yang cukup istimewa. Ini pamornya termasuk dua pamor ya. Yang kedua, kita pernah juga membahas pusaka pamor ini. Kita dapat wilahan ini tangguh Madura, beda tangguhnya, tetapi ini Madura era Mojopahit karena tipis tidak tebal. Dan ini juga pamor yang paling ditakuti di Pulau Madura, yaitu pamor Bire atau kupu tarung versi Madura. Tetap melumarekan. Ini ya, seperti V atau dal V. Kalau orang Semenanjung Melayu biasanya juga menyebut sisik naga, tetapi sisik naga sebenarnya berbeda dengan pamor ini. Pamor Bire ini adalah pamor yang paling ditakuti di Pulau Madura. Kenapa ditakuti? Karena empunya legendaris. Kalau kita lihat pusakanya ini karya Empu Koso awal ya, jadi Madura era Mojopahit. Ada beberapa sejarah Empu Koso itu memang adalah muridnya Empu Supo. Sedangkan versi yang lain, kalau saya percaya versi yang kedua ini, bahwa Empu Koso itu yaitu adalah Empu Supo itu sendiri ketika menyamar di Pulau Madura. Karena Empu Supo Mojopahit beberapa kali berganti nama. Di Madura terkenal dengan Empu Keleng, Empu Koso. Memang beliau memiliki murid namanya Empu Citranala. Di Belambangan beliau mengganti lagi namanya Empu Singkir. Jadi
Kenapa ini Madura sangat sepuh? Karena kalau kita lihat paksinya, kita buka di sini, ternyata paksinya kotak oval. Makanya ini tangguhnya Mojopahit awal atau peralihan dari Singosari ke Mojopahit awal, Singosari akhir. Pamor Bireh, bertuah kewibawaan. Ketika dibawa keluar, pusaka ini akan memberikan daya kewibawaan yang besar kepada sang pemilik, dan ketika di dalam rumah akan memberikan ketentraman, pengayoman dalam rumah tangga. Pamor ini juga pamor yang cukup kelas, meskipun bukan tergolong pamor miring, tetapi ini pamor teknik tempatnya rekan melumah. Rekan ini maksudnya disengaja dibuat, dibentuk melumah. Panjangnya cukup panjang, atasnya juga cukup aus ya, karena usianya Madura era Mojopahit ini cukup sepuh. Nah, jadi perbedaannya Pamor Bireh versi Madura dengan yang Pamor Bireh versi Jawa. Nah, nanti kita detailkan. Ini seperti huruf V. Orang Madura menyebutnya Bireh secara umum. Tetapi di literasi Anda mungkin cek, katanya Kupu Tarung versi Madura, Mas. Nah, ini versi terbaru. Termasuk Pamor Kupu Tarung versi Madura atau Pamor Dal. Nah, ini pamornya yang versi Madura. Tetapi yang versi Jawanya, Pamor Kupu Tarung, ya ini seperti semanggi, bireh juga ini, tapi versi Jawa. Jadi dari besi berbeda, perbedaannya kita akan detailkan, ambil video dekatnya ya. Perbedaannya pusaka Madura era Mojopahit dengan pusaka Tuban era Mojopahit berbeda. Dari segi material, pamornya juga berbeda. Ya, semua memiliki kelebihannya masing-masing. Yang nampak lebih jelas pamornya agak utuh di sini. Nah, ini nampak cukup jelas seperti kupu atau daun semanggi. Sebenarnya ini versi Jawa, Pamor Bireh versi Jawa. Dari besinya juga berbeda kan. Ini seloroknya nampak kehijauan, cuma kondisi warangan lama memang kurang jelas. Dengan besi Madura seperti ini, keris Madura. Nah, ini keris Maduranya. Pasikutannya pun berbeda, gendiknya tidak terlalu tinggi ya. Sedangkan yang ini Pamor Lawe Saukelnya, nampak jelas sangat sepuh sekali. Era Mojopahit dengan dwi pamor seperti ini cukup langka, saudaraku, untuk dijumpai cukup langka. Jadi sudah nampak jelas perbedaan materialnya. Ini seloroknya pun berserat, kehijauan, dan sangat sepuh sekali. Besinya gelugut ya. Ini juga Madura era Mojopahit, sama-sama era Mojopahit tetapi berbeda. Keris Madura pamornya lebih gaji, sebutannya lebih gaji. Kondisinya warangan lama. Dan pamor Madura ada delingnya seperti ini, seperti keperakan ini, namanya akodiat, keperakan. Perbedaannya itu besinya. Nah, ini bisa dijadikan literasi pusaka tus yang original. Pamor yang cukup langka, yang sulit untuk ditemui. Mungkin di kali ini kita cukup pendek dalam mereview pusaka, dua pusaka ini. Ini termasuk pusaka kelas masterpiece di khusus pecinta isoteri ya, yang mengutamakan daya tuahnya. Pusaka ini sangat cocok diagem dan layak koleksi karena termasuk langka. Dari nilai seninya juga ini istimewa karena paduan pamor miring dengan melumah rekan. Yang ini yang super masterpiece ini ya, masterpiece lah, saya katakan masterpiece. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapat pusaka-pusaka yang istimewa ya. Karena kebetulan pada bulan-bulan ini memang alam berubah dan semua berjuta-juta umat manusia sedang menjalankan puasa, tirakat, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri. Biasanya saya beberapa kali mendapat pusaka yang istimewa ini di bulan puasa biasanya. Dan ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para kolektor biasanya. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak, saudaraku. Rahayu, rahayu, salam budaya.